Di sini sekarang kita udah sama Kak Ade dari Malika Flower. Kita kebetulan ketemu sama Mas Elvano. Dan ini namanya Elvano Flores ya? Elvano Flores. Bergerak di bidang sebenarnya ini kayak karya seni aja, seni tangan aja sebenarnya. Nggak ada yang kayak lebih kalau misalnya kita makanan tuh kan, kalau ayam goreng nih misalnya, kalau ayam goreng kan identiknya tuh pasti rasanya harus ayam gitu ya, harus kayak yaudah harus bener-bener rasanya kayak gini. Cuman kalau di Flores ini kita tuh bener-bener harus tangan kita tuh harus kerja gimana luasnya tangan. Jadi setiap karyawan ini walaupun bunganya ini kata oke ini, cuman pasti bentuknya akan berbeda. Jadi kita bisa bilang ini karya seni aja sebenarnya. Sini ini bisnisnya Flores ya, kembang. Jadi tapi saya identiknya tuh ke rustic. Oh, Rasti. Karena rustic tuh kan sekarang udah bukan mulai sih, lebih difavoritkan daripada bunga fresh. Oh iya. Juga untuk bunga Flores di sini untuk rustic juga kan nggak terlalu banyak ya. Oh, jadi Lebih banyak, lebih apa ya istilah katanya, lebih spesialnya di intinya banyak kan kembang fresh semua di sini. Di Flores. Bisnis ini terbentuk itu ownernya itu dari 2016, ini Ibu Ganis. 2016 pertama kita ada di Popolo tuh, pindah Jalan Kumbang, terus pindah lagi ke Paledang. Kalau saya sih untuk sebuah Flores begini ya, kita berjalannya waktu sih nggak terlalu lama sih. Oh gitu Mas. Jadi kita memang punya visinya itu ya di bunga-bunga rustic utamanya ya. Mungkin yang tambah-tambahnya artificial, nggak terlalu sulit sih kalau saya. Berarti dulunya emang langsung di sini. Setiap punya toko Dulunya langsung itu di saya tokonya di dalam pasar. Oh, oke. Gitu. Karena seiringnya berjalan waktu ya kan, Modal-modal Terus- nambah gitu ya. profitnya udah ada ya kita buka lagi satu gitu. Ya melebarkan sayap. Berarti di sini udah berapa tahun Mas? Di sini baru sebulan. Baru sebulan. Oh ya, congratulations Mas. Selamat ya Mas. Makasih. Untuk bukanya baru. Kalau di dalam itu udah hampir 10 tahun. Tapi nggak apa-apa, memang saya ada di dalam juga. Untuk bunga fresh tuh ada saya di atas. Oh, gitu. Ada beberapa Flores. Sebenarnya kalau target pasar tuh aku nggak ada ya, karena kan bunga ini dari mulai anak SMP, SMA, kuliah, orang tua juga pasti perlu nih sama si bunga ini. Karena kalau misalnya bilang target pasar, anak-anak kalau misalnya untuk ukuran anak-anak banyak bisa buat graduation, ulang tahun. Kalau ulang tahun kan semua orang ya, bisa dari segala umur lah maksudnya. Jadi segala umur sih gitu. Jadi Targetnya. general General umur segala umur. Oh. Kalau saya sih di sini all customer ya. Jadi bebas, saya nggak ada target gimana. Tapi yang diutamakan memang langganan sih. Oh, langganan. Biasanya yang langganan tuh yang rentangnya umur berapa tuh Mas? Langganan. Iya. Kalau langganan sih mereka nggak ada rentanan umur sih. Oh, nggak ada rentang. Karena mereka juga langganan itu Flores juga. Oh. Jadi Oke. mungkin dari Flores daerah lah ya, dari daerah mereka kemari. Ambil sini. Jadi kayak Saya ini di sini jadi supplier mereka gitu. oh gitu. Berarti nggak cuma ke customer langsung, tapi juga ke supply apa? Ke reseller juga gitu ya jatuhnya ya. Reseller online juga pun begitu. Oke Mas. Mereka jatuhnya dropship. Oke Mas. Sekitar menetapkan berapa persen sih Kak dari harga penjualan?
Kalau itu kayaknya gak tau deh itu owner ya. Kalau aku belum sampai situ deh. Itu produk satu jenis. Iya, kayak kisaran ya. aja lah gitu. Profitnya. Kalau untuk profit di Dread Flower itu bisa 200%. 200%. Kalau untuk artificial paling beberapa persen. Kalau yang kembang segar? Kembang segar itu sebenarnya gini ya, kalau saya untuk hitungan profitnya sebenarnya sih 50-50. Oh iya. Karena kalau bunga segar itu nggak seperti artificial ya, bisa lama gitu ya. lama. Kalau itu resikonya sebenarnya kalau kembang fresh itu resikonya lebih besar. Justru pandemi kita Malika alhamdulillahnya pandemi sama aja. Malahan pandemi kemarin orang lebih banyak mesan karena kayak keluarga mereka ada yang kena, "Kak, aku mau kirim dong buat keluarga aku, tapi aku nggak bisa kesana, tolong kirimnya." Jadi lebih banyak nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Berarti kalau tantangannya berarti pandemi bukan tantangan gitu. Iya. Tantangan sih cuman nggak ngaruh ke omset kita gitu. Salah satu tantangannya juga pandemi ini. Kayaknya semua orang dia nanya. Pandemi itu ngaruh nggak di sini? Kalau di sini nggak ada ngaruhnya sih. Oh, nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruh. Karena kan memang floris kan. Terus orang dekoran juga tetap berjalan sih. Walaupun pandemi itu kan mereka punya aturan masing-masing. Jadi tetap berjalan. Justru saya lebih senang pas pertama kali Pandemi. Oh. Kenapa tuh? Itu luar biasa kan ketimbang pandemi keduanya. Kalau pandemi kedua memang rada kendor. Tahun sebelumnya. Jadi nggak ngaruh gitu ya, malah lebih ini ya, lebih banyak ya. Nah, Malika ini kita ada dua, kita pakai jenis impor sama lokal. Kalau impor kita langsung ambil dari supplier dari Jakarta. Kalau yang lokal kita ambil dari Bandung. Jadi kita ada beberapa supplier impor sama lokal. Jadi nggak semuanya bunga Malika dari satu supplier. Kira-kira ada 4 kan? Supplier ya? Biar area mana gitu? Kalau supplier sih untuk artificial saya ngambilnya Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya ada juga yang impor gitu. Ada beberapa yang impor. Ini kayak yang impor tuh nggak banyak sih. Impornya tuh dari Cina sama Singapura. Kalau yang segar, sebenarnya segar? Kalau bunga segar kebanyakan ya dari kampung saya. Dari mana tuh? Itu privasi ya. Oh, berarti langsung dari tempatnya. Kabupatennya nggak mau di ini sedikit-sedikit gitu? Pasti Jawa Barat lah. Oh, masih Jawa Barat. Iya. Terus untuk bunga-bunga Dread Flower itu ada sebagian juga bolang ya. Oh, nyarinya Bolang sama ada juga sih kayak Delawis ini kan dari Bromo ya. iya. Kebetulan saya dari Malang. Jadi wah, itu emang ini perkebunannya banyak sih kalau Ya. Delawis. Kayak gitu. Kalau yang lain ini selebihnya ya ada yang ngebolang, ada yang beli juga. Jadi kekurangan nggak ada ya Malika? Nggak ada. Kalau palingan kita nih bersaingnya tuh sama, sebenarnya kalau Malika nih kita bersaingnya bukan sama floris yang bekerja, enggak gitu ya. Kita tuh lebih kayak bersaingnya sama floris online. Kelebihan Malika ini sebenarnya kita punya outletnya dan bunganya ready setiap hari. Kalau misalnya online itu tuh nggak ready setiap hari, jadi harus PO gitu loh, pemesanan hari ke ini baru bisa gitu. Kalau kita kan langsung datang ada nih bunganya. Itu kelebihan Malika. Kalau di sini sih flat aja sih. Agak ada yang merasa wah nih saya kuatnya di sini gitu. nggak ada sih, mereka sama rata semua. Karena memang kebutuhan customer kan beda-beda ya. Jadi ya udah all item aja mereka, nggak ada yang di
utamakan harus ini enggak. Di sini tuh gini Mas, kalau floris ada bulan-bulannya. Oh gitu. Gitu. Jadi Yang rame-ramenya ya kan? kalau bulan sepi itu bulan Ramadan itu sepi. Terus sama lagi bulan kemarin tuh bulan apa ya? Rajab ya, bulan Rajab sepi itu. Kalau paling ramai berarti bulan apa? Jadi 2 bulan itu udah rame aja. Itu kalian di komunikasi, makanya kita selalu standby di WhatsApp, kita minta nomornya, kalau ada bunga baru, stok baru kita share ke mereka, broadcast gitu. Jadi kalau misalnya ada juga nih beberapa misalnya udah langganan, customer kita yang misalnya udah langganan banget dari dulu, setiap di ulang tahun kita kasih bunga gratis gitu, kita kirim aja.
Terus lanjut lagi nih Mas ke produk di sini, berarti kan tadi ada dried flower ya berarti ya, Ya, ada dried artificial flower, juga artificial. gitu kan, yang seger juga ada gitu. Selain 3 itu ada lagi Mas? Kalau 3 itu, selain itu saya ada dekorasi. Oh, dekorasi. Nah, kalau dekorasi itu saya ada khusus lagi gudangnya gitu kan di sini. Karena backdrop segala macam kan besar jadi Iya. saya taruh di gudang. Terus kalau di sini range harganya berapa Mas? Kira-kira. Kalau yang Kalau di sini sih, kalau saya kan jatuhnya Gimana? ini ya, apa ya, grosir ya di sini lah ya, oh iya, supplier lah. Itu kalau untuk bunga-bunga dried flower saya mulai dari 10.000 lah, 10.000 ke atas. itu kembang apa tuh Mas? 10.000 ya, 10.000 apa ya, banyak sih Banyak beberapa ya? macam. Oh, macam-macam ya berarti. Ada 10.000. Nah, paling mahal itu saya di sini 150 lah. 150. Itu kembang apa tuh Mas? 150. Ini ada yang ngejuntai itu, yang warna pink gitu. Oh, itu asli itu Mas? Enggak, itu market itu. Oh, artificial. Berarti produknya macam-macam ya. Jadi Ya. saya juga lihat ada Kalau- Edelweiss kalau ini. untuk kembangnya itu range-nya sampai 150 lah. Tapi kalau untuk kayak kembang dekor mah bisa 300, paling tinggi lah 300. Berarti juga kayak ada custom gitu ya? Ada custom. Ada custom. Jadi terserah customer nih maunya gimana gitu. Ya, tinggal request-nya dia aja sih. Jadi selain ada bunga yang satuan gitu ya, terus juga Potongan, potongan, terus juga ada juga bunga yang yang keringan, ringan, terus juga hand bouquet, hand bouquet juga bikin. dekorasi.